Kembali lagi dengan Eva, Eki Pratika, Feni Prenjita, Afrida Maharani. Baiklah, di sini saya Eki Pratika akan membacakan materi tentang stabilitas ekonomi makro adalah kondisi perekonomian yang stabil tanpa fluktuasi besar, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inflasi rendah, dan tingkat pengangguran minim. Ini mencakup pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan memastikan kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan, seperti yang dilakukan Bank Indonesia dengan menjaga nilai tukar rupiah dan cadangan devisa di tengah tantangan global. Indikator kunci stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi atau PDB, inflasi, kesempatan kerja, nilai tukar, neraca pembayaran. Mengapa stabilitas makro penting? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, ketahanan ekonomi. Cara menjaga stabilitas makro, kebijakan yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kerjasama internasional, dan yang terakhir reformasi struktural. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Afrida. Baiklah, saya Afrida Maharani, saya akan membacakan berita yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu ada definisi. Stabilitas makroekonomi itu mengacu pada kemampuan suatu perekonomian. Gimana wajar yang lanjutnya? Nanti kan ada sensor lanjut ya. Di sini saya akan bacakan definisi. Stabilitas makroekonomi itu mengacu pada kemampuan suatu perekonomian untuk mempertahankan keadaan stabil dan seimbang dengan inflasi rendah, lapangan kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini tuh merupakan faktor penting dalam memastikan kesehatan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. 5 faktor penting yang harus kita ketahui untuk ujian berikutnya. Yang pertama itu stabilitas makroekonomi itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penyediaan lingkungan yang stabil bagi bisnis yang berkembang untuk membutuhkan keputusan tepat dan juga mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil merupakan komponen kunci dari stabilitas makroekonomi. Lapangan kerja penuh atau kondisi di mana sebagian besar orang yang bersedia dan mampu bekerja telah dikerjakan, yaitu dalam aspek penting lain dari stabilitas makroekonomi karena berkontribusi pada kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Stabilitas otomatis seperti tunjangan, pengangguran, dan pajak progresif, yaitu membantu mengurangi dampak penurunan ekonomi dan mendorong stabilitas makroekonomi dengan terlantar fluktuasi dalam siklus bisnis. Dan juga itu mencapai dan mempertahankan stabilitas ekonomi merupakan tantangan kompleks dan membutuhkan koordinasi. Berbagai kebijakan ekonomi termasuk ke dalam kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi serta pengelolaan faktor eksternal yang efektif seperti perdagangan global dan kondisi keuangan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Feni Prenjita. Nah, di sini berita yang saya dapat yaitu dari Bank Indonesia yang menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah risiko global. Bupati Gubernur Bank Indonesia Pilianingsih Hendra mengatakan ketahanan ekonomi Indonesia sejauh ini tetap terjaga berkat kemampuan membaca arah risiko global dan menjaga stabilitas domestik. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan melambat dengan fragmentasi yang meluas sehingga hanya tumbuh 3,1%, lebih rendah dari 3,3% pada tahun 2024. Inflasi juga bergerak stabil di
Asia, Amerika Serikat, dan Eropa, namun masih bergejolak di Inggris, Jepang, dan Cina. Dalam menghadapi lanskap global yang syarat risiko ini, kerjasama internasional menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan ketahanan sistem keuangan. Bank Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi, berpartisipasi aktif dalam forum internasional, dan mengembangkan kebijakan adaptif untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah divergensi ekonomi global. Menghadapi prospek ekonomi global 2026 sampai 2027 yang masih tertekan, Pilianingsih mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan masih bertumbuh konsisten dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Angka ini juga diproyeksikan tetap mampu meningkatkan pada tahun 2026 sampai 2027. Kondisi tersebut mencerminkan upaya Bank Indonesia terus membaca arah angin, mencermati dinamika global sebagai awak kapal, memantau rasi bintang, dan memastikan bahan bakar selalu cukup sehingga Indonesia dapat terus melaju sehingga dikelilingi ombak ketidakpastian. Laporan ini merupakan salah satu bentuk diseminasi strategis Bank Indonesia kepada para pemangku kepentingan mengenai perkembangan terkini ekonomi global dan isu-isu utama yang dibahas dalam fora kerja sama internasional. Sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum. Apa sih anjir? Baiklah, di sini saya Eki Pratika akan membacakan materi tentang stabilitas ekonomi makro adalah kondisi perekonomian yang stabil tanpa fluktuasi besar, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inflasi rendah, dan tingkat pengangguran minim. Ini mencakup pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan memastikan kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan, seperti yang dilakukan Bank Indonesia dengan menjaga nilai tukar rupiah dan cadangan devisa di tengah tantangan global. Indikator kunci stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi atau PDB, inflasi, kesempatan kerja, nilai tukar, neraca pembayaran. Mengapa stabilitas makro penting? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, ketahanan ekonomi. Cara menjaga stabilitas makro, kebijakan yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kerjasama internasional, dan yang terakhir reformasi struktural. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Afrida. Baiklah, saya Afrida Maharani, saya akan bacakan berita yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu ada definisi. Stabilitas makroekonomi itu mengacu pada kemampuan suatu perekonomian. Gimana cara ngelanjutnya? Nanti kan ada kayak sensor tuh, lanjut ya. Di sini saya akan bacakan definisi. Stabilitas makroekonomi itu mengacu pada kemampuan suatu perekonomian untuk mempertahankan keadaan stabil dan seimbang dengan inflasi rendah, lapangan kerja penuh, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini tuh merupakan faktor penting dalam memastikan kesehatan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. 5 faktor penting yang harus kita ketahui untuk ujian berikutnya.
Yang pertama itu stabilitas makroekonomi itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penyediaan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan konsumen untuk membutuhkan keputusan tepat dan juga mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil merupakan komponen kunci dari stabilitas makroekonomi. Lapangan kerja penuh atau kondisi di mana sebagian besar orang yang bersedia dan mampu bekerja telah dikerjakan, yaitu dalam aspek penting lain dari stabilitas makroekonomi karena berkontribusi pada kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial. Stabilitas otomatis seperti tunjangan, pengangguran, dan pajak progresif, yaitu membantu mengurangi dampak penurunan ekonomi dan mendorong stabilitas makroekonomi dengan terlantar fluktuasi dalam siklus bisnis. Dan juga itu mencapai dan mempertahankan stabilitas ekonomi merupakan tantangan kompleks dan membutuhkan koordinasi. Berbagai kebijakan ekonomi termasuk ke dalam kebijakan moneter, fiskal, dan regulasi serta pengelolaan faktor eksternal yang efektif seperti perdagangan global dan kondisi keuangan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Penny Pejika. Nah, di sini berita yang saya dapat yaitu dari Bank Indonesia yang menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah risiko global. Bupati Gubernur Bank Indonesia Pilianingsih Pendra mengatakan ketahanan ekonomi Indonesia sejauh ini tetap terjaga berkat kemampuan membaca arah risiko global dan menjaga stabilitas domestik. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan melambat dengan fragmentasi yang meluas sehingga hanya tumbuh 3,1%, lebih rendah dari 3,3% pada tahun 2024. Inflasi juga bergerak stabil di Asia, Amerika Serikat, dan Eropa, namun masih bergejolak di Inggris, Jepang, dan Cina. Dalam menghadapi lanskap global yang syarat risiko ini, kerjasama internasional menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan ketahanan sistem keuangan. Bank Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi, berpartisipasi aktif dalam forum internasional, dan mengembangkan kebijakan adaptif untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah divergensi ekonomi global. Menghadapi prospek ekonomi global 2026 sampai 2027 yang masih tertekan, Pilianingsih mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan masih bertumbuh konsisten dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%. Angka ini juga diproyeksikan tetap mampu meningkatkan pada tahun 2026 sampai 2027. Kondisi tersebut mencerminkan upaya Bank Indonesia terus membaca arah angin, mencermati dinamika global sebagai awak kapal, memantau rasi bintang, dan memastikan bahan bakar selalu cukup sehingga Indonesia dapat terus melaju sehingga dikelilingi ombak ketidakpastian. Laporan ini merupakan salah satu bentuk diseminasi strategis Bank Indonesia kepada para pemangku kepentingan mengenai perkembangan terkini ekonomi global dan isu-isu utama yang dibahas dalam fora kerja sama internasional. Sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.